Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan tentang blogger dan sejarahnya, sejarah pembuatan blogger, fungsi, serta yang lainnya. Kita masuk aja ke pembahasan pertama. Pengertian blogger. Blogger adalah website berupa media online yang berupa konten dalam bentuk artikel, video, dan foto yang dikelola oleh seorang blogger atau beberapa penulis sekaligus. Yang kedua, blogger adalah orang yang membuat atau memiliki dan mengolah blog, membagikan pandangan serta perspektif kepada audiens untuk tujuan pribadi maupun bisnis. Blogger juga merupakan nama layanan blogging dari Google dengan alamat blogger.com atau yang sering kita jumpai sebagai blogspot. Yang kedua, pembahasannya kita struktur blogger. Pada umumnya, blogger biasanya memiliki tampilan dan tatanan struktur yang cukup beragam. Namun pada umumnya struktur blogger biasanya terdiri dari beberapa komponen berikut ini. Yang pertama, header, artinya bagian atas blogger yang berisi judul, deskripsi, dan menu blog. Dan yang kedua, navbar, elemen, artinya elemen ini biasanya disebut sebagai menu untuk membantu pengunjung memilih dan menjelajahi konten blog. Dan yang ketiga, main blog, bagian dimana postingan blog kita berada. Di bagian ini terdapat struktur seperti judul, tanggal, nama penulis, kolom komentar, dan sejenisnya. Yang keempat, sidebar, artinya sisi samping blog yang biasanya memuat beberapa rekomendasi artikel populer, widget, iklan, atau informasi tambahan lainnya. Dan yang kelima, footer, bagian bawah blogger yang berisi informasi penulis, kontak, format subscription, dan alamat email. Sementara itu, pada bagian main blog, konten blog biasanya tak hanya berupa tulisan namun juga disisipkan gambar dan video. Menambahkan gambar atau video pada konten artikel ternyata dapat memudahkan pengunjung membaca blog Anda. Terbukti menurut riset dari Social Media Today, konten blog dengan gambar dibaca 94% lebih banyak orang. Pembahasan yang ketiga, sejarah blog dan perkembangannya. Nah, kalau kita lihat perkembangan dan sejarah blog, perjalanan blog menjadi platform yang populer ternyata cukup panjang begini timelinenya. Pada 1994, cikal bakal blog diprakarsa oleh Justin Hall yang membuat jurnal pribadi online dengan nama Linksnet. Nama tersebut masih polos, hanya background putih tanpa gambar visual. Dan pada tahun 1997 muncul istilah weblog yang diperkenalkan oleh John Barger. Weblog merupakan gabungan dari web dan blog yang menggambarkan aktivitas internetnya, yaitu logging to the web. Di fase ini, konsep blog yang dapat membaca postingan terlama sudah diterapkan, dan pada 1999 lahirlah nama blog yang ditenar oleh seorang desainer website, Peter Marco. Di blog pribadinya ia memang menyukai permainan kata dan tak menyangka istilah blog yang dibuat berdampak besar. Masih di tahun yang sama, mulai muncul platform blog yaitu Linktree, Blogger, dan juga Canva. 2021, blog mulai
dikenalkan di Indonesia oleh Endah Nasution. Kiprahnya di dunia blog membuatnya dijuluki Bapak Blogger Indonesia. Pada 27 Oktober 2007 ia juga memprakarsai pesta blogger dengan blogger Indonesia lainnya. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Blogger Nasional. 2003 platform blogger resmi diakuisisi oleh Google. Di tahun ini juga lahirnya kompetitor blogger yaitu WordPress. Keduanya sama-sama mudah dioperasikan dan gratis digunakan. 2018 WordPress menjadi platform blog paling populer. Tak hanya untuk membuat blog, WordPress juga dapat digunakan untuk membuat web dan juga toko online. Kita ke pembahasan yang keempat, manfaat dan fungsi blogger. Yang pertama, sebagai sarana publikasi, yang kedua sebagai portofolio online, dan yang ketiga sarana branding, dan yang keempat mempromosikan produk atau jasa. Dan pembahasan yang kelima, jenis blogger yang sering ditemui. Berikut ini jenis-jenis blogger yang perlu diketahui. Yang pertama, blogger pribadi atau personal. Yang kedua, blogger profesional. Dan yang ketiga, blogger bisnis atau perusahaan, atau yang bisa disebut counter marketing. Oke, ke pembahasan selanjutnya yang keenam, ya, yang dibutuhkan untuk membuat blogger. Berikut ini hal yang kita perlukan untuk membuat blogger. Yang pertama, tentukan platform membuat blogger. Ada banyak platform blogger terbaik yang bisa membantu kita membuat blogger dengan mudah. Yang pertama, WordPress.org. Yang kedua, WordPress.com. Dan yang ketiga, Blogger. Yang kedua, dari membuat blogger, yang kedua, pilih niche blog atau tema. Niche blog adalah tema atau topik khusus yang diulas di blog. Kalau Anda masih bingung ingin memiliki niche blog apa, Anda bisa terapkan langkah berikut. Yang pertama, topik kita kuasai, topik yang populer, topik yang menguntungkan. Dan yang ketiga, beli layanan hosting yang tepat. Ada beberapa jenis hostingan yang bisa Anda gunakan, yaitu yang pertama, sharing hosting. Jenis hosting yang paling terjangkau dan mudah penggunaannya. Yang kedua, cloud hosting. Jenis hosting dengan sumber daya besar dan kemudian penggunaannya. Dan yang ketiga, VPS hosting. Jenis hosting dengan kapasitas besar dan dapat dikelola secara mandiri dengan membutuhkan kemampuan teknis. Dan yang keempat, WordPress hosting, sama seperti Share hosting, tetapi dikhususkan untuk penggunaan WordPress. Dan yang keempat, tentukan nama domain. Kita juga memanfaatkan ekstensi domain untuk supaya gampang diinginkan, seperti Siste, Webste, Test, XYZ, Net, Online, dan masih banyak lagi. Dan yang kelima, menyimpan konten yang ingin dibuat. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.